Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajatanabus sayyiat wal munkarat amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Karawang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan dan dicurahkan kepada kita semua. Shalawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di hari yang kelima di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita bisa menghadiri kajian Ramadan ba'da sholat zuhur yang insyaallah pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai jalan-jalan menuju ampunan Allah. Materi ini saya ambil dari kitab Asbabul Maghfirah karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah. Salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, bahwa setiap manusia hamba Allah yang melakukan kesalahan dan dosa dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah berapa banyak dosa yang telah dilakukan. Kita akui bahwa dalam kehidupan ini kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, tetapi tidak ada di antara kita yang mengetahui berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Itu bagian dari anugerah Allah, karena hal itu dirahasiakan oleh Allah atas setiap manusia. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Allah berikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai berbagai cara, berbagai jalan yang dapat kita tempuh agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ini bagian dari rahmat Allah. Dosa dan kesalahan kita ditutupi oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, tetapi Allah berikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai berbagai cara yang dapat kita tempuh agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Cara-cara yang harus kita tempuh dan bisa kita lakukan agar diampuni dosa oleh Allah, ini Allah jelaskan di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, lalu dijelaskan oleh hadis Nabi dan penjelasan para ulama. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Salah satu hal yang
menjadi motivasi bagi kita agar setiap kita optimis bahwa dosa dan kesalahan manusia akan diampuni Allah. Salah satunya adalah pernyataan dan penegasan Allah sendiri dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah berfirman, "Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laku ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak keturunan Adam, seandainya engkau meminta kepadaku dan berharap dariku agar diampuni dosa, ghafartu laka ala makana minka, akan diampuni, akan aku ampuni seluruh dosa-dosa yang ada padamu, wala ubali, dan aku tidak peduli betapa banyak dosa-dosamu. Ini pernyataan Allah. Yabna Adam, wahai anak keturunan Adam, lau balagta dzunubaka ananas sama, seandainya dosa-dosamu banyak memenuhi jagat raya ini sampai ke langit, tsummastaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Yabna Adam, wahai anak keturunan Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau melakukan kesalahan sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menghadap kepadaku dan dalam keadaan tidak musyrik kepadaku, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku akan datang kepadamu untuk memberi ampunan sepenuh bumi. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Allah wasi'ul maghfirah. Allah itu maha pengampun, dan Allah mempersilakan setiap hamba-Nya untuk meminta ampun meskipun dosa-dosanya sangat banyak. Jadi ini adalah bagian dari rahmat Allah, di mana Allah menyembuhkan berapa banyak dosa dan kesalahan kita, tetapi Allah menyatakan akan mengampuni seberapa banyak pun dosa-dosa hamba-Nya selama tidak musyrik kepada Allah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan yang dapat kita tempuh agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan ini dijelaskan oleh Allah melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang kita ketahui, jika kita berwudu dan menyempurnakan wudu kita, isbabul wudu, maka setiap dosa yang menempel di anggota tubuh yang dibasuh oleh air wudu itu akan Allah hapus dosa-dosa kesalahan kita. Dari mata, telinga, mulut, jari-jari, ujung kaki, dosa-dosa yang menempel, kata Nabi, akan diampuni oleh Allah asal wudunya dilakukan secara sempurna. Lalu setelah berwudu, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya, hambamu ini, sebagai orang-orang yang taubat. Kata Nabi, jika setelah berwudu membaca doa itu, maka kelak di hari kiamat orang itu akan dipersilahkan memasuki surga Allah min ayyibabin sya'a, dari pintu surga yang mana saja, karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini salah satu asbab, salah satu media. Yang kedua, apalagi jalan-jalan menuju ampunan Allah, salat yang 5 waktu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khusyuk dan penuh pengharapan mendapat ridho Allah. Maka setiap kali kita melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khusyuk dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah. Lalu apalagi zikir ba'da salat. Dzikir ba'da salat menjadi jalan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang setelah salat membaca
Subhanallah 33 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, jumlahnya menjadi 99 kali. Lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walau hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlahnya menjadi 100, maka akan diampuni dosanya oleh Allah walaupun dosanya sepenuh buih di lautan. Jadi seluruh yang kita lakukan ini, dan ini bagian dari perintah Allah, menjadi jalan diampuni dosa dan kesalahan oleh Allah, meskipun dosa kita tidak diberitahukan kepada kita. Ini bagian dari anugerah Allah dan menjadi jalan bagi kita untuk bersifat optimis dan bersifat penuh pengharapan terhadap rahmat Allah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung rahimakumullah, di dalam kitab Asbabul Maghfirah, Ibnu Rajab Al-Hambali merinci ada beberapa sebab, ada beberapa jalan dari Asbabul Maghfirah yang bisa ditempuh. Salah satunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya menyampaikan satu saja, yaitu ad-du'a'u ma'ar roja. As-sababul awal, ad-du'a, memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan. Mungkin kita berpikir bahwa doa itu kan umumnya berkaitan dengan dikabulkan permohonan kita, tidak berkaitan dengan diampuni dosa. Tetapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, doa yang dilakukan dengan penuh pengharapan, keikhlasan, dan penuh keyakinan bisa menjadi sebab diampuni dosa oleh Allah. Mengapa? Karena disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jika seorang hamba meminta kepada Allah, maka tidak ada satupun permohonannya yang ditolak, pasti diijabah oleh Allah. Cara Allah mengijabah doa seorang hamba dengan 3 cara. Yang pertama, ayu ajjalalahu da'watahu, disegerakan permohonannya di kehidupan dunia ini. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Allah kabulkan saat ini juga di kehidupan dunia. Ya Allah, berikanlah saya istri yang solehah. Lalu Allah kabulkan di sini juga, gitu ya. Itu cara pertama dikabulkan. Jika tidak dikabulkan saat ini di kehidupan dunia, maka yang kedua, awyadakhiruha lahu fil akhirah, atau Allah simpan doanya sebagai amal kebaikan yang akan diterimanya nanti di kehidupan akhirat. Allah akan simpan doa kita ini, tidak dikabulkan hari ini, tetapi nanti jadi amal kebaikan, jadi pahala kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu adalah dengan mengampuni, menghapus dosa dan kesalahannya sebanyak permintaannya. Maka kalau banyak kita melakukan permintaan kepada Allah, itu berpotensi dihapus banyak kesalahan oleh Allah. Nah, kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung, minta 1-2, yang banyak saja. Nah, itu yang banyak saja, supaya kalau yang ketiga yang dikabulkan, meskipun yang pertama tidak dikabulkan, yang kedua tidak dikabulkan, dosa dan kesalahan kita yang dihapusnya lebih banyak. Nah, bapak-bapak, di antara 3 pilihan ini, kalau berdoa milih yang mana? Mau dikabulkan hari ini, atau disimpan untuk kehidupan akhirat, atau diampuni dosa? Nah, milih yang mana? Rata-rata mintanya sekarang ya, tokcer ya kan, rata-ratanya begitu. Iya, rata-rata minta hari ini, diberi hari ini. Seminggu rada telat, berhenti ngadoa anak. Jadi ada potensi setiap doa yang kita panjatkan itu berkaitan dengan diampuni dosa dan kesalahan. Itu maksud Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186, bahwa Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan seluruh permohonannya. Begitu juga dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
dan Allah berfirman, ud'uni wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, berkata, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, maka akan aku ijabah, akan aku kabulkan kamu semua doa-doanya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur, yang sombong dari meminta kepadaku, jadi orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak di hari kiamat akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang-orang yang di kehidupan dunia tidak pernah meminta kepada Allah justru disebut orang yang sombong dan takabur, dan kelak akan menderita dalam neraka jahanam. Itu menunjukkan Allah maha luas ampunannya. Justru Allah tidak suka kalau ada hambanya tidak meminta kepada Allah. Beda dengan manusia, kalau sering diminta justru malah tidak suka. Ini ya. Kalau Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin suka Allah terhadap kita. Tetapi kalau manusia, semakin banyak permintaan, semakin jengkel kita. Contoh permintaan yang kecil saja ya. Misalkan kita minta ke tetangga, hari ini karena sayur kita hambar kurang garam, minta kepada tetangga garam, tok tok tok. Assalamualaikum tetangga, saya mau sayur asam tapi tidak punya garam, minta sasendok, ya kan gitu kan. Akhirnya dikasih sama tetangga. Besoknya lagi, assalamualaikum tetangga, saya mau nyaur lodeh gak punya garam, minta garam, kasih lagi, cuma sudah agak manyun. Nah biasanya kan gitu ya. Hari ketiga, assalamualaikum, belum juga ngomong rek menta uyah dewai lah, udah gitu lah, sudah ditebak pasti mau minta garam. Itu kalau kita berdoa meminta kepada manusia. Tapi kepada Allah justru kita dipersilakan untuk meminta kepada banyak-banyaknya, termasuk meminta ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Itu jalan yang pertama menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Asbabul maghfirah adalah ad-du'a ma'ar-roja, doa dengan penuh pengharapan. Insyaallah sebab yang berikutnya, asbabul maghfirah yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan meskipun singkat menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahat fiddin wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.